temanku. Nah, ini adalah bagian kedua dari video yang kita buat beberapa minggu lalu, yang membahas tentang keputusan yang akan Anda sesali 20 tahun dari sekarang. Sama seperti sulitnya melihat bagaimana keputusan buruk ini akan berdampak dalam jangka panjang, hal sebaliknya juga bisa terjadi. Mungkin sulit untuk memahami seperti apa keputusan satu dekade itu. Jadi, berikut adalah 15 hal yang perlu diperhatikan. Selamat datang di Alux. Nomor 1, menghabiskan waktu saat Anda tidak bisa membelanjakan uang. Jika Anda terlahir miskin, Anda memiliki peluang sekitar 5 hingga 10% untuk menjalani kehidupan yang baik. Menurut penelitian, peluangnya bervariasi antar negara, tetapi untuk AS, misalnya, peluangnya sekitar 7,5%. Saat kebanyakan orang lahir, mereka memiliki angka 0, dan angka itu tetap sama selama 20 tahun ke depan atau lebih. Atau lebih buruk lagi, angkanya menjadi negatif jika Anda memperhitungkan utang mahasiswa. Setelah itu, dibutuhkan sekitar 1 dekade penuh untuk menstabilkan keuangan Anda. Itu adalah banyak sekali waktu yang Anda miliki dengan sedikit sekali pendapatan yang dapat dibelanjakan. Keputusan terpenting yang dapat Anda buat selama periode ini adalah bagaimana Anda menggunakan waktu Anda, karena itu dapat mempersiapkan Anda untuk sisa hidup Anda. Cara terbaik untuk menggunakan waktu Anda dalam periode ini adalah dengan menukarnya dengan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian. Semakin banyak Anda melakukan pertukaran ini, semakin besar peluang Anda untuk mencapai 5 hingga 10% itu. Nomor 2, mencari tahu siapa Anda dan menjadi orang itu. Tidak ada yang mengharapkan Anda untuk mengetahui semuanya pada titik tertentu, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa semakin cepat hal itu terjadi, semakin baik. Mengetahui siapa Anda dan menerimanya sepenuhnya melindungi Anda dari hal-hal yang membuat Anda tidak bahagia di kemudian hari. Jika Anda tahu bahwa Anda bukanlah tipe orang tertentu dan Anda bertindak seperti itu, Anda tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter Anda karena Anda tidak tertarik padanya. Dibutuhkan banyak keberanian dan kesadaran diri untuk menjadi diri Anda sepenuhnya. Banyak orang berasumsi bahwa menjadi orang yang keras kepala dan brengsek adalah sebuah kepribadian, tetapi sebenarnya tidak. Oke, itu hanya cara untuk menutupi rasa tidak aman karena tidak tahu siapa dirimu atau takut menunjukkannya. Nah, ada 3 elemen yang kamu butuhkan untuk mengetahui siapa dirimu. Orang, tempat, dan hal yang bisa dilakukan. Semakin banyak variasi dari ketiga elemen ini yang kamu alami, semakin baik karaktermu terbentuk. Itulah sebabnya orang yang sering bepergian tampaknya memiliki karakter yang lebih kuat daripada orang lain. Mereka telah mengalami ratusan variasi orang, tempat, dan hal yang bisa dilakukan. Mereka telah melihat banyak skenario dan cara mereka bereaksi terhadapnya, dan pengalaman-pengalaman itu telah membentuk karakter mereka. Nomor 3, mendapatkan keterampilan teknis daripada keterampilan non-teknis. Jurusan studi gender akan membenci ini semau mereka, tetapi kenyataannya adalah beberapa keterampilan memiliki nilai lebih di dunia daripada yang lain dan pada gilirannya keterampilan tersebut menghasilkan daya penghasilan yang lebih tinggi. Kami ingin membagi keterampilan menjadi 3 kategori berbeda. Pertama, keterampilan inti. Kamu membuat hal ini berhasil. Ini adalah insinyur, programmer, pengusaha, arsitek, dan seterusnya. Secara umum, keterampilan mereka menciptakan sesuatu yang nyata. Kedua, keterampilan admin. Kamu menjaga agar hal itu tetap berjalan. Mereka adalah manajer, koordinator, pemimpin, dan sebagainya. Mereka tidak membuat sesuatu. Sebaliknya, mereka memastikan sesuatu tidak rusak dan berjalan lancar. Dan ketiga, personel. Mereka adalah semua orang, mulai dari karyawan pom bensin hingga barista Starbucks. Mereka adalah orang-orang dengan gaji terendah dan paling mudah digantikan. Semua orang ini punya tujuan dan mereka semua harus ada dengan satu atau lain cara. Tetapi secara realistis, Anda tidak berada di sini karena ingin memastikan seluruh dunia berjalan lancar. Keterampilan terbaik yang bisa diperoleh adalah keterampilan yang memberi Anda hasil tertinggi. Keempat, hidup lebih dekat dengan garis yang tidak nyaman. Begini masalahnya, oke, pertumbuhan yang nyata hanya terjadi di ujung ketidaknyamanan. Anda butuh sedikit tekanan, pikirkan kembali kemenangan Anda di masa lalu. Tidak ada yang mudah, bukan? Anda berhasil melewatinya karena Anda menoleransi tekanan. Itulah mengapa kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah terasa begitu menyenangkan. Bagi kebanyakan orang, sedikit tekanan itu terlalu berlebihan. Mereka ingin merasa aman dan terlindungi. Mereka takut pada apapun yang mengganggu kehidupan mereka yang linear dan biasa-biasa saja. Dan inilah kenyataannya. Anda tidak dapat mengatasi rasa tidak. Eu não consigo compreender como que a pessoa trabalhando no meio rural e tendo uma mata bonita dessa
Lah kenyataannya. Anda tidak dapat mengatasi rasa tidak nyaman. Segala sesuatu akan selalu terasa sedikit goyah. Rahasianya adalah merasa nyaman dengan sedikit ketidakpastian. Orang membangun sesuatu meskipun mungkin tidak berhasil, bukan karena mereka 100% yakin itu akan berhasil. Nomor 5, temukan kekuatan Anda dan gandakan itu. Sekarang, Anda pasti pernah mendengar pepatah, kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja cukup keras. Benar, Anda pernah mendengarnya, tetapi pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana jika bakat memang bekerja cukup keras? Ya, kami tahu, oke, sungguh mencengangkan jika Anda memikirkannya seperti itu. Tidak mungkin mengalahkan seseorang yang mengandalkan kekuatan mereka karena mereka memiliki keunggulan kompetitif. Mereka sudah ahli dalam hal itu. Kita terus mendengar orang berkata, "Oh, saya akan bekerja keras pada hal yang sama sekali tidak saya sukai sampai menjadi baik." Dan kita terus bertanya pada diri sendiri, tapi mengapa? Maksud saya, itu mengagumkan, tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Anda hanya bisa menjadi ahli dalam banyak hal dalam hidup, jadi mengapa memilih hal-hal yang secara alami lebih sulit bagi Anda? Kecuali Anda memiliki hasrat yang membara untuk itu tidak masuk akal. Nomor 6, pindah ke tempat dengan lebih banyak peluang. Orang-orang berpikir bahwa internet memecahkan masalah lokasi, tetapi itu tidak sepenuhnya benar karena koneksi dibuat secara langsung, bukan layar ke layar. Selalu ada gunanya berada secara fisik di tempat di mana berbagai hal terjadi. Setidaknya sampai Anda mencapai titik di mana Anda membuat berbagai hal terjadi. Media sosial bukan untuk menghubungkan orang, itu untuk memamerkan ego sebagian besar waktu. Pindah ke tempat yang lebih baik membuka pikiran Anda terhadap cara hidup dan cara berpikir baru, sesuatu yang tidak dapat Anda capai dari kenyamanan kamar tidur Anda. Nomor 7, membangun warisan daripada tren. Keahlian sejati berasal dari melakukan sesuatu untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada jalan lain. Fondasi yang baik diterjemahkan ke dalam berbagai industri. Dan ketika keadaan terus berubah setiap tahun, satu-satunya yang tetap berkembang adalah mereka yang fokus untuk menjadi lebih baik dalam apa yang mereka lakukan, bukan mereka yang mengejar apapun yang sedang populer saat ini. Segala sesuatunya menjadi ketinggalan zaman karena tidak ada lagi yang ahli dalam hal itu. Nomor 8, memilih orang yang tepat. Ini adalah keputusan yang secara teori akan bertahan seumur hidup. Keputusan ini akan memberikan salah satu dampak terbesar pada hidup Anda, baik Anda menyadarinya atau tidak. Dengan siapa Anda bergaul, 247 membentuk cara Anda menjalani hidup hari demi hari. Anda menjadi orang yang sedikit berbeda tanpa menyadarinya. Namun, dengan pilihan yang tepat, Anda bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan ini baru terlihat setelah beberapa tahun berlalu. Nomor 9, melunasi semua jenis utang. Karena utang adalah perbudakan modern, temanku. Orang lain memiliki uang masa depan Anda. Kebanyakan orang harus menjauhi utang sebisa mungkin. Dan jika Anda berada dalam posisi di mana hal itu tidak memungkinkan bagi Anda, hal terbaik berikutnya yang dapat Anda lakukan adalah memfokuskan seluruh energi Anda untuk melunasi utang Anda sesegera mungkin. Nomor 10, menyelesaikan masalah keuangan sejak dini. Waktu terbaik untuk mulai menyelesaikan masalah keuangan adalah kemarin karena, ya, menyelesaikan masalah keuangan membutuhkan banyak waktu dan akan semakin sulit seiring bertambahnya usia jika Anda belum mulai berusaha untuk menyelesaikannya. Sekarang, kami mungkin bias tentang hal ini, tetapi bagi kami, menyelesaikan masalah keuangan selalu menjadi prioritas nomor 1 untuk waktu yang lama. Nomor 11, melakukan hal-hal yang menurut Anda tidak mampu Anda lakukan. Anda memiliki 2 batasan. Yang satu Anda pegang teguh dan yang satu lagi yang sebenarnya. Dan biasanya ada kesenjangan yang sangat besar di antara batasan-batasan ini. Anda lihat, sesuatu tampak mustahil sampai seseorang melakukannya. Anda tidak akan tahu apa batasan Anda sebenarnya sampai Anda mengujinya. Dan hal yang hebat tentang batasan adalah batasan itu tidak tetap. Nomor 12, mengorbankan hal yang benar. Begini, oke, Anda bisa melakukan apa saja, tetapi tidak semuanya. Sesuatu harus dikorbankan. Anda tidak bisa berada di mana-mana sekaligus, dan Anda harus memikirkan semuanya setiap saat. Setiap hari Anda bangun, Anda dihadapkan dengan beberapa keputusan dan ribuan biaya peluang.
Bagaimana jika Anda mulai belajar pemrograman hari ini? Bagaimana jika Anda mulai pergi ke pusat kebugaran setiap malam alih-alih pergi ke pub? Bagaimana jika Anda mulai menginvestasikan $100 setiap minggu selama 10 tahun ke depan? Bagaimana jika Anda berhenti dari pekerjaan dan menjadi sukarelawan di suatu tempat? Bagaimana jika Anda tidak melakukan satupun hal di atas? Semua keputusan ini mengarahkan Anda ke arah yang benar-benar berlawanan. Semua yang Anda lakukan berarti ribuan hal yang tidak dapat Anda lakukan. Sebuah pertukaran harus dilakukan. Keputusan terbaik adalah menukar hal-hal yang tidak berharga bagi Anda dengan hal-hal yang berharga. Nomor 13, mengisi ulang energi saat seluruh tubuh Anda memberitahu Anda. Pernah nggak kamu khawatir sama sesuatu? Menghadapi tantangan yang nggak bisa diprediksi. Nomor 13, mengisi ulang energi saat seluruh tubuh Anda memberitahu Anda. Mungkin ini adalah sesuatu yang lebih kita sadari sekarang karena kebanyakan dari kita telah melewati usia 30 tahun. Tetapi hal ini menjadi semakin jelas. Energi yang dicurahkan untuk sesuatu perlu diisi ulang dengan cara tertentu. Anda tidak dapat mengharapkan diri Anda untuk menjadi kreatif, termotivasi, disiplin, dan pekerja keras setiap hari tanpa cara untuk mempertahankan keluaran energi yang besar ini. Beberapa orang menemukannya melalui keseimbangan, yang lain mengambil cuti. Tetapi intinya adalah keputusan untuk mengisi ulang energi saat dibutuhkan adalah hal yang memungkinkan Anda untuk terus maju. Nomor 14, melihat ke depan, bukan ke belakang. Dari pengalaman kami, salah satu faktor terbesar yang menentukan seberapa baik Anda menjalani hidup dari sudut pandang pribadi adalah bagaimana Anda memposisikan diri secara mental. Jika Anda mempercayai diri sendiri dan yakin dengan keterampilan Anda sendiri, secara statistik Anda lebih mungkin untuk berhasil. Kemunduran tidak akan terlalu menyakitkan. Anda akan mampu menjadi lebih tangguh dan bermain cukup lama untuk melihat garis finish. Orang-orang dengan pandangan hidup yang hebat biasanya menjalani kehidupan yang hebat. Dan terakhir, menjadi sangat ahli dalam sesuatu. Kami menyimpan yang ini untuk yang terakhir karena sayangnya, tidak banyak orang yang berhasil mencapai posisi ini. Dan itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Sesuatu terbuka di otak Anda ketika Anda, dengan tangan kecil Anda sendiri, membuat sesuatu yang hebat. Anda mendapatkan rasa tenang dan hening ketika Anda melihat sesuatu yang telah Anda buat yang sangat bagus. Rasanya seperti alam semesta mengakui Anda adalah sesuatu, dan tentu saja, kami telah menyimpan bonus bagi mereka yang selalu bersama kami sampai akhir. Bonus itu adalah mempertaruhkan segalanya untuk diri Anda sendiri. Ada perbedaan antara mencoba melakukan segalanya sendirian dan mempertaruhkan segalanya pada diri sendiri. Yang pertama berarti percaya bahwa Anda sendiri memiliki semua yang Anda butuhkan. Salah. Yang kedua berarti percaya bahwa Anda mampu mendapatkan semua yang Anda butuhkan. Ada perbedaan fakta yang halus di sana. Sampai jumpa di lain waktu, Alexa. Sampai saat itu, jaga diri Anda.